Selamat pagi Bapak Ibu, kekasih Tuhan. Bersyukur pada saat pagi hari ini jika kita dapat bertemu lagi di sarapan pagi, makanan rohani bagi kehidupan kita. Amin. Pada pagi hari ini saya rindu berbagi bersama Bapak Ibu semuanya untuk kita lebih lagi mengerti tentang tujuan Tuhan. Jadi tema pagi ini saya beri judul Tujuan Tuhan. Amin. Kita akan baca ayat yang pertama di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ini sebuah perikop tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Mungkin Bapak Ibu semuanya sering membaca dan kita sudah dengar. Kita akan baca tidak semuanya ya saudaraku. Ayat 1, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Kita baca sampai di sini saja. Nah, saudaraku, di pantai Danau Genesaret, Yesus melihat pada saat dia ada di bumi, dia melihat dua perahu nelayan ya saudaraku. Lalu Tuhan naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon Petrus. Nah, kemudian apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yesus mengajar orang banyak di atas perahu itu. Nah, kita mau memperhatikan Tuhan memilih perahu Petrus, perahu yang telah sepanjang malam dipakai untuk menjala ikan, tetapi tidak mendapat hasil, tidak mendapatkan apa-apa. Kalau saudara boleh baca seterusnya itu dikisahkan ya saudaraku dalam ayat selanjutnya. Petrus mengalami kegagalan, tetapi sesungguhnya di dalam Yesus tidak ada kegagalan. Amin saudaraku. Nah, yang ada adalah keberhasilan yang tertunda. Tuhan Yesus tertarik memakai perahu Petrus bukan untuk menangkap ikan, tetapi untuk mengajar orang banyak pada saat itu. Dari kisah ini kita akan belajar tentang tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu saya sudah ambil poin-poinnya mungkin lebih ya saudaraku, tapi saat ini saya mau kasih 5 hal saja. Yang pertama, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita belajar mendengar pengajaran firman Tuhan. Yesus mau supaya kita belajar memiliki pengetahuan akan Dia. Di dalam Hosea, kita akan buka ya, di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudaraku, dalam Hosea dikatakan bangsa Israel dulu menolak pengajaran akan Tuhan. Padahal kita dapat mengenal Tuhan dari Alkitab, dari firman Tuhan. Sebab itu kita mau belajar untuk kita selalu dengar-dengaran, selalu kita mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam kisah tadi Yesus menyuruh Petrus bertolak sedikit jauh ke pantai. Yesus bukannya tidak tahu dan tidak peduli pada Petrus yang telah lelah sepanjang malam bekerja keras. Yesus hanya ingin Petrus belajar mengutamakan Dia, mau mendengar, mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Nah, sama dengan kehidupan kita saudaraku. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak luput dari masalah,
kita tidak luput dari mungkin kesulitan, sakit penyakit, tetapi kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan, untuk mempercayai Tuhan, terus belajar, terus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Hal yang kedua yaitu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita dapat memanfaatkan talenta yang ada. Nah, sebelum mencurahkan berkatnya, ia menyuruh Petrus, Tuhan Yesus itu menyuruh Petrus bertolak ke tempat yang dalam dan menyebarkan jalannya. Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Itu janjinya. Amin. Tapi ia menghendaki kita secara maksimal memanfaatkan kemampuan kita. Talenta kita yang ada, kita manfaatkan, kita kembangkan. Yang kita miliki, kita mau lakukan bagian kita. Dalam kehidupan sehari-hari pun diharapkan kita juga berusaha dengan sungguh-sungguh. Ada kemauan dari diri kita dengan bekerja, kita yang masih sekolah, kita ada kemauan menggunakan talenta kita, kita ada kemauan untuk belajar. Nah, dari situ Tuhan juga menilai, Tuhan juga melihat ya. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6, 2 Timotius 2 ayat yang ke-6 dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, kita tahu seorang petani kalau bekerja keras dari pembibitan ya, saudaraku, saya punya teman seorang petani, kadang sharing ya, dia cerita, aduh padi yang baru tumbuh dimakan kool atau kena hama kadang. Nah, di situ dia berjuang untuk menyelamatkan daripada padinya, daripada sawahnya. Dia berjuang keras. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan mau memanfaatkan setiap talenta kita untuk kita melakukan bagian kita, dan Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Tujuan Tuhan yang ketiga adalah belajar berserah. Nah, setelah mendengarkan ajaran Tuhan Yesus ya, perubahan terjadi dalam diri Petrus. Pertama, ia memanggil dan mengakui Yesus sebagai guru. Nah, ini perubahan yang terjadi setelah Petrus mendengarkan ajaran yang Tuhan sampaikan. Kedua, meski protes ya, tapi Petrus taat pada perintah Yesus. Dan saat Petrus melakukan perintah itu, kita baca ya ayat selanjutnya, tadi tidak kita baca. Protesnya itu gini, Petrus, Tuhan, sudah sepanjang malam kami ini pergi menangkap ikan, tapi tak seekor pun yang kami dapat. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, maka aku akan lakukan. Nah, Petrus melakukan. Dia belajar berserah pada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Pada saat Petrus melakukan perintah Tuhan, mujizat terjadi. Ayat yang ke-6, menangkap banyak sekali ikan sampai dikatakan jalannya koyak. Nah, diharapkan bagi kita di dalam segala aspek kehidupan kita, kita mau berserah sepenuh hanya pada Yesus. Segala kekhawatiran kita, aduh bagaimana ya selama pandemi ini, pekerjaanku, omsetku turun, pekerjaan penjualanku agak sepi, Tuhan bagaimana ya? Nah, kita serahkan itu, ngomong sama Tuhan ya saudara-saudara. Kita serahkan semua kekhawatiran kita lewat doa dan ucapan syukur yang terus naik dari kehidupan kita. Itu yang ketiga, belajar berserah. Yang keempat, tujuan Tuhan yaitu menjadi saluran berkat. Ketika Petrus menerima berkat yang begitu melimpah, ikan-ikan banyak, Petrus segera menangkap maksud Tuhan. Nah, ia segera memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya datang membantu dalam hidup kita. Jika kita diberkati Tuhan,
diharapkan juga untuk memberkati orang lain. Kita dapat menjadi saluran berkat, kita dapat menyalurkan berkat buat orang lain. Kita baca ayatnya, Galatia 6 ayat yang kedua. Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Mari, tujuan Tuhan yang keempat dalam kehidupan kita, untuk kita dapat menjadi saluran berkat. Kita mau berbagi bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kelima, yang terakhir, tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu supaya kita belajar mengambil keputusan yang benar. Belajar untuk dapat mengambil keputusan yang benar. Petrus dan teman-temannya memutuskan untuk mengikut Yesus. Pada akhir perikop itu, mereka meninggalkan jalan mereka lalu mengikut Yesus. Mereka telah mengambil keputusan yang benar. Dan diharapkan pada saat pagi ini, dalam kehidupan kita masing-masing, kita mau mengambil keputusan yang benar. Kita mau pastikan keputusan kita sesuai dengan firman Tuhan. Dalam setiap apapun yang kita hadapi, sertakan Yesus dalam kita mengambil keputusan. Sehingga di situ keberhasilan, kemenangan, penyertaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Seperti Petrus dan kawan-kawan mengikut Yesus menjadi murid-muridnya, demikian kita juga belajar untuk kita setia mengikut Yesus. Apapun yang terjadi, kita mau setia. Kita mau setia sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ayat yang terakhir dalam Wahyu 17 ayat yang keempat. Maaf, Wahyu 17 ayat 14 maksud saya. Ayat 14 ya. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Amin. Sampai akhirnya kita mau setia dan kita akan meraih kemenangan itu bersama Yesus. Puji Tuhan. Inilah renungan yang bisa saya sampaikan pada saat pagi hari ini, biar boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Di sepanjang hari ini kita mau mengetahui tujuan Tuhan, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.